Kalau mau menjadi kapten tuh gimana tuh, apa ada sekolahannya atau ada kursusnya atau gimana? Lu dulu jadi tiba-tiba jadi kapten gimana, ditunjuk dari pusat atau dari mana? Kalau kapten kapal itu ya, kalau terutama untuk kapal-kapal mancing itu bukan hanya sekedar merawat membawa kapal, bisa, tapi yang paling penting dari semuanya, jadi kalau kita mau nyari informasi memancing supaya hasilnya maksimal, jadi kita mesti survei dulu. Ini jadi saya lagi survei di PLTU Ancol. Ini jadi kapal-kapal yang biasa mancing di Pulau Seribu nih. Ini saya ada langganan saya, Kling. Ini jago mancing bersaudara nih, jago mancing tenggiri. Tapi karena sekarang cuacanya, anginnya hari ini nih, saya lihat di ramalan cuaca hari ini, angin kecepatannya dia sebenarnya teduh, tapi kecepatan angin 10 sampai 25 knot, 10 sampai 25 knot angin barat daya. Jadi saya putuskan saya tunda mancingnya. Makanya saya ke PLTU, saya mau ketemu sama salah satu kapten, Kling. Kita mau tanya-tanya yuk, gimana tuh kondisi tenggiri. Oke. Jadi ini kapal-kapal nih memang kapal-kapal yang biasa nyari tenggiri di Pulau Seribu. Ini gimana nih? Ini nih Kapten Kling nih. Ketemu master nih, master mancingnya. Numpang ya. Ini sekarang dulu dia bawa kapal orang, cukup kapten. Sekarang dia udah bikin sendiri. Ini kapalnya dia sendiri nih. Spesial untuk nyari tenggiri nih. Tapi udah punya rumpon sendiri belum? Rumpon kemarin bikin 4, hancur semua Pak. Waduh. Kena pukat, hilang semua. Tuh makanya kalau mau menyedia di di pinggir-pinggir, kalau kita buat rumpon, resikonya gitu. Kadang-kadang suka ada kapal-kapal jaring itu keciduk ya. Keciduk, ini kena pukat itu. Kena pukat ya. Geser, Waduh, dia punya 4. Padahal satunya rumpon berapa bikinnya? 252. 252 4 50 juta. Rumpon lagi tungguin ada ikannya, kena pukat, hilang semua. Waduh. Baru panen sekali, tebok merah aja. Panen dapat, tapi Begitu udah panen parahin ya. lagi, keduanya udah hilang, nggak ada semua. Pukat emang hancur itu Pak. Jadi ini saya udah lama banget nih nggak mancing, berangkat dari PLTU apa, PLTU Ancol? PLTU Batarajaya. Batarajaya. Ini sebenarnya ini pangkalannya Posi nih. Posi ya? Iya benar. Ya, di sini parkir ini kapal-kapal speedboat besar-besar spesial untuk mancing tenggiri. Ini saya udah lama nggak ketemu sama kapten ini, Kapten Kling. Udah ada 1 abad. Sebenarnya namanya sama, aslinya sama? Namanya asli Matusin. Matusin. Oh, Matusin Iya. bisa jadi Kling. Karena orangnya hitam Pak. Orangnya Kling, orangnya hitam ya. Jadi saya buka biar suaranya jelas, saya buka aja maskernya. Biar kelihatan juga ganteng ini. Ganteng. Matusin, Kling. Ini saya udah lama nggak ketemu dia. Sekarang nih, sekarang nih 2021 bulan Maret udah mau terakhir. Ini sekarang nih tenggiri gimana nih kabarnya nih? Tenggiri sih lagi ada aja Pak, lagi ramai ya. Ini sekarang kan barat udah habis ya? Baratan udah mau habis ini, udah mau masuk timur ya. Udah mau masuk timur ya? Cuma sekarang ini udah mulai kurang. Biasanya kalau pergantian dari barat ke timur tuh tenggirinya biasanya main, banyak. Pas di Pulau ombak-ombak Seribu. malah Hah? ramainya kemarin. Pas ombak-ombak kemarin tuh, minggu kemarin tuh masih lumayan dapat. Oh. Ini pas timur gini, masuk tenggiri timur ya nggak ada udah. Oh. Jarang. Jadi sebenarnya Pas barat agak terlambat tuh sebenarnya. Jadi musim tenggiri itu pas lagi ombak angin barat itu pergantian pertama kali. Ini sekarang udah mau masuk ke timur. Jadi waktu pertama dari barat ke timur itu biasanya tenggirinya tuh di situ gede-gede pinggir ya. Iya. Kemarin sih dapat ada yang 8 kilo, 10 kilo. Oh, ada yang 8 kilo, 10 kilo. Oh, Waktu dapat itu. 8 ekor ya. Wih. Dari apa sih? Rebo ya, Pik? Iya, dia rebo. Rebu kemarin? Iya, kemarin. Rebu kemarin. Rebu kemarin masih ada yang dapat 8 kilo, 10 kilo. Tapi sekarang masih ada nih, apa namanya? Tenggirinya masih main ya. Lumayan. Cuma nggak kayak bulan kemarin. Oh. Biasanya umpannya sama aja. Sama Pak, tembang, kembung. Tembang kembung. Iya. Kalau menurut kapten tuh ya, menurut Kling, lebih galak mana? Tembang apa kembung? Tembang lah. Tembang. Tembang Kenapa ya? agresif dia, lebih agresif.
Oh, Kalau udah- kembung kan begitu lempar 2 kali mah gak mati dia, melemes kembung. Oh. Gak kuat lama kalau kembung. Kalau Hmm. tembang mah agresif dia. Oh, jadi pilihan kenapa milih apa namanya tembang tuh karena tembang itu dia lebih kuat dari kembung dan dia lebih agresif. Jadi ikan predator itu dia senang makan nubruk. Kalau ikan umpan itu goyang-goyang, kalau ikannya udah lemes gitu, biasanya kapten-kapten itu kalau ikannya masih hidup, masih lemes, dia langsung tarik, Langsung ganti baru. Kita kadang-kadang kita mau ganti, kaptennya bilang gini, enggak, masih hidup, masih kuat, pakai aja terus. Sementara kalau kaptennya ganti terus. Jadi kapten tuh biasanya begitu tuh. Makanya sering dapat kaptennya. Makanya kapten suka dapat. Kapten tuh pinter juga. Jadi tembang sama kembung lebih milih tembang ya, lebih kuat. Dia kan sisiknya juga dia nyala dia, mengkilap. Oh, mengkilap ya? Sisiknya itu. Jadi ngundang itu ya. Yang ngundang ini perhatian. Oh, ngundang perhatian predator ya. Kalau kembung mau gitu lempar juga udah jalannya makanya. 2 kali lempar mati udah kaku dia. Oh, kembung ya. Kan kadang-kadang kembung nggak pernah dihidupin sama saya. Tembang aja udah kembung taruh di ember matiin. Oh, bakal makan aja ya. Makan siang aja. Kan kalau zaman-zaman dulu nih, Ring. Zaman dulu kan kita belum tahu casting, belum tahu pakai spoon. Sekarang saya lihat di mana-mana ya di Jawa Tengah segala macam, orang nyari tenggiri lebih senang pakai casting, pakai spoon. Di sini Pulau Seribu gimana? Kemarin sih sempat nyobain tamu pakai spoon. Nah, Naik 2 ekor. naik 2 ekor. Iya, pengoboran. Tapi kalau mamanya dilawan, Pas umpan nggak ada, habis dia pakai spoon ya naik 2 ekor. enggak, tapi menurut sampean nih, Kalah lah Pak sama umpan hidup. menangan umpan hidup. Kalah sama umpan hidup. Itu umpan hidup, pakai casting, pakai mino, pakai apa tetap kalah sama umpan hidup. umpan hidup lebih ampuh ya. Lebih ampuh. Iya. Kan ada orang sekarang tuh mancing tenggiri kan ada pakai hooknya, pakai mata pancingnya 1 sama 2. Nah, Sebenarnya kalau mamanya 1 sama 2, mana ikan lebih galak makan? 1 sih Pak. 1. Iya lebih sayang, lebih agresif ya. Apa lebih ini. Ikannya sendiri umpannya lebih mainnya lebih goyangannya lebih ini lebih Kadang-kadang kalau agresif. mata kail 2 tuh dia yang satunya nancep ke buntut gitu. Mata kail yang belakangnya gitu. Iya, Nancep iya. ke buntut udah dia nggak bisa berenang dia. Oh, jadi kurang agresif. Kalau satu kan dia kadang-kadang yang satunya nggak nancep ke buntut gitu. Tapi sih bagusnya 2, jadi nggak pernah gagal gitu, nggak pernah mocel. Kalau ditubruk Kalau satu kadang-kadang mocel. mocel ya. Iya. Kalau 2 Kalau biasanya dua kan langsung dia kadang-kadang buap ya. nggak kena mata kail satunya, dia kena mata kail belakangnya. Tapi maksudnya ikan tenggirinya sendiri kalau mata kail 2 nggak ada masalah, dia Nggak berani. masalah Pak. Hah? Kalau mau ini mah nggak masalah. Enggak, orang kadang-kadang mata kailnya kegedean tuh ikan nggak mau makan kan ada gitu juga. Mata kail gue juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Emang biasa pakai mata kail 2. Oh, 2 ya. Tapi kadang-kadang juga tamu ada yang yang pakai mata kail 1 nggak ada apa nggak tahu. Cuman gitu, sering mocel. sering mocel. Tapi dia frekuensi ditubruknya lebih gede ya. Iya. Cuman kemungkinan mocelnya ada Mocel, juga ya. Nggak nancep mata kail satunya. Kan sekarang ini banyak orang nanya ke saya, sebenarnya keberhasilan untuk mancing tenggiri itu, apa sih intinya? Kiatnya itu apa? Supaya kita berhasil mancing tenggiri itu apa coba? Ya kalau kayak gitu masih itu tergantung milik-miliknya juga sih Pak. Iya kalau lagi bagus ya bagus kita dapat banyak. Enggak, tapi kan mancing itu kan ada faktornya, ada faktor angin, arus. Iya kalau kayak gitu sih pengaruh juga faktor angin cuaca gitu sama iya pengaruh. Buat kita Jadi kan pengaruh. kadang-kadang kalau kemarin kita datang ikannya makan rakus banyak, besoknya diparanin lagi ikan nggak ada. makan. Iya kayak gitu. Kenapa itu? Ya mungkin perahunya juga kebanyakan. Hari ini kita mancing along, perahunya cuma sendiri berdua, 2 kapal. Besok begitu diserang lagi masih 10 perahu, udah sepi langsung ikan. Oh gitu Kayak ya? kayak ketakutan gitu. Oh, ikannya ketakutan. Iya kayak ketakutan gimana pada besokannya kosong lagi. Tapi kan ada juga faktornya, orang bilang, oh kemarin airnya bening, Enggak. sekarang enggak. Enggak, waktu itu sama airnya sama, angin sama. Cuman pengaruh dari perahu juga. Lagi saya dapat 50 tuh di Kaimun. Besokannya diserang 12 perahu langsung sepi. Oh. Lagi saya dapat 50 sendirian doang. Di Kaimun. Besokannya langsung 12 perahu ke situ semua. Ya, itu pada dapat jam 4, 5. Mungkin ikannya kaget juga nih kenapa di atas nih banyak. Bajak laut. Banyak laut ya, weh. Perompak. Iya. Ngomong-ngomong, emang satu keluarga ini main di Kapal semua. Di kapal? Iya. siapa aja yang main di kapal tuh berapa? 6 bersaudara, Rohmat, Hmm. Kok Rohandi, Ade,
saya, Karnadi, Surana, Semuanya main di kapal. main di kapal semua bawa Yang, kapal. yang jadi kapten berapa orang? 5. Dari 6, 5 jadi kapten? Iya. Wih, satu keluarga nih, keluarganya keluarga kapten. Bapak lu kapten dulu? Ya nelayan juga sih dulu, bekas nelayan doang. Oh, ini Nelayan. zaman-zaman bapak ini zaman-zaman Nelayan nelayan-nelayan tradisional. zaman dulu nih, zaman-zaman masih pakai perahu layar yang Iya benar. patokannya juga masih patokannya. Saya pernah dulu zaman-zaman dulu kalau patokan kita nggak pakai GPS, cuma ngeliatnya ke darat doang. Pak, bentar Pak, Monas belum kelihatan, katanya. Kalau kabut awalnya udah tuh error GPS. Kalau kabut. Ya, kalau kabut ya karena dia ngeliatnya ke darat. Patokannya di darat. Padahal dia bilang, oh bentar Pak, ini di mana di Marunda, masjidnya belum kelihatan. Masjidnya belum kelihatan. Jadi dia ngeliat masjid di Marunda sana sama ngeliat Monas. Diambil tarikannya, oh di sini Pak. Lepas langsung. Tapi zaman dulu tuh kan dia pakai timahnya timah bolong. Jadi dia ngeliat di bawah ini lumpur atau karang. Zaman itu gue masih ngalamin tuh. Iya. Ngeliat patokan itu ngeliat daratan. Iya. Sama Pulau Damar kayak gitu. Kalau karang ngeliatnya pakai ini dayung. Iya. Keretek gitu. Itu tuh pakai Belum ada dayung. GPS Sodot, belum ada GPS Sondak dulu. Itu sebenarnya ilmunya ilmu dari Bajau tuh, Iya. suku Bajau, anak laut. Sekarang udah canggih. Sekarang udah canggih, makanya kan kalau dulu kan orang bilang, wah ini yang lo bawa pawangnya nggak bener, nggak tahu tempat. Sekarang udah nggak pakai pawang-pawang ya? Nggak ada sekarang. Sekarang diganti apa pawangnya? Itu GPS Sondak. Oh, jadi pawang Pengalaman kita sendiri aja lah gitu. Oh, jadi pawang tuh sekarang digantiin sama GPS. GPS. Mesonder, fish finder. Jadi pawang udah kesian juga pawang dulu. Pawang tuh masih bisa kan ngeliat sana ngeliat sini, dia pakai dayung. Kalau bawahnya lumpur dia nggak bunyi, ditempel di kuping. Tapi kalau mamanya bawahnya karang, dia ada pantulan bunyi dari ombak, dia bunyi tertek. Nah ini di bawah sini karang tuh, woi gitu. Sekarang makanya pawang tuh udah hampir hilang, nggak ada. Pawang diganti sama GPS. Kalau mau jadi kapten tuh gimana tuh? Apa ada sekolahannya atau ada Nggak ada, kursusnya atau gimana? Lu dulu jadi tiba-tiba jadi kapten gimana? Ditunjuk dari pusat atau dari mana? Ya Gimana? itu mah keyakinan kita sendiri Pak. Kalau kita udah siap mampu untuk bawa, kita udah berani aja gitu. Modelnya nekat doang. Tapi kan yang punya kapal kan juga, yang punya kapal, lu Pak saya mau ngelamar menjadi kapten. Nah, enggak gimana? kan, kadang dari bos-bos itu kan suka nawarin, "Ning, gua mau beli kapal, apa mau bikin kapal, mau lu jadi kaptennya?" Udah, tes gitu? mental aja udah. Ya udah Pak, siap kayak gitu. Oh, jadi ditawarin sama yang punya Tawarin sama kapal. yang punya kapal. Tapi yang punya kapal juga ngeliat kan nih Iya, orang. ngeliat orang gitu, orangnya bayar apa enggak, bisa diajak kerjasama apa enggak kayak gitu. Bos juga. Ya alhamdulillah sih kenal sama bos ini hampir 9 tahun. Nggak ada Punya masalah. kartu juga, Hah? punya kartu ini juga sama kayak mobil. SKK, Oh. SKK. Oh, ada NKK-nya juga. SKK ya kayak SIM gitu ada. Oh, itu Bos sewa setelah. kapal. Jadi nggak sekedar kapten aja gitu. SKK ada tuh ya. Punya suratnya juga. Ada suratnya juga ya Iya. bahwa dia punya license lah. Iya. Jarak 30 mil. 30 mil. Iya. Hmm. Bikin di Sabandar kita. Tapi dulu jenjangnya dari sebelum kapten jadi ABK dulu. ABK Pak. ABK berapa lama dulu? Ya hampir 4 tahun lah. ABK 4 tahun terus naik langsung Kan kapten. kita belajarin waktu jadi ABK, kita belajarin Oh. cara buang jangkar begini, arus sama angin Asisten kita ya. sesuaikan. Hmm. Saya berpikir begitu aja. Ya alhamdulillah nyampe saya punya sekarang, punya sendiri. Jadi sekarang dia dari mulai ABK jadi Dari kapten. nol lah istilahnya. Dari mulai 0 sekarang dia udah punya kapal sendiri, mesinnya 2 tuh. 90 ya? Iya. 90 PK 2 biji. Buset nih dia punya sendiri. Hebat nih dia. Dia pinter nabungnya juga dia. Kalau kapten kapal itu ya, kalau terutama untuk kapal-kapal mancing, itu bukan hanya sekedar merawat, membawa kapal, bisa. Tapi yang paling penting dari semuanya, gimana dia bisa lego jangkar pas di tempat di belakang itu tempat ikan. Jadi di belakang itu ada istilahnya karangnya itu dia mesti tahu jarak berapa meter. Jadi buntutnya itu jangan ikan main di sini taruh jangkarnya salah, nggak bakal dapat karena kapalnya kemana, buntutnya di mana, tendaknya di mana, apa namanya, bukan apa namanya, Karang. karangnya, apa istilah orang Sunda, apa di belakangnya naruh apa namanya, Pelampung, pelontang. pelontang. Iya, Jadi dia pakai pelontang
nandain karang itu. Itu nandain karang. Jadi ada prosesnya. Jadi pertama dicari suspender di sini, lontangnya dia taruh. Nah, terus di situ bakal patokan karena waktu di laut tuh kan nggak ketahuan di mana tadi titiknya. Nah itu dulu ada tuh satu pemancing yang senior dari formasi, Bobi Halim. Wah tuh Bobi Halim tuh Orang terkenal juga. paling jago dia. Urusan gitu tuh. Edi Cacing. Edi Cacing tuh pokoknya orang-orang formasi yang top dulu tuh. Iya. Dia bukan hanya sekedar tapi gimana cara ngelego jangkar, gimana cara berlabuh yang bener, ombak, angin berlabuh yang bener supaya nggak fatal. Banyak orang kapten jadi kapal terbalik lah, naruh jangkarnya salah lah, nancepnya salah, pada larat lah, gitu ya. Iya benar. Saya juga dulu mau jadi kapten kapal selam, cuman nggak diterima. Kaptennya nggak tahu kapal tolong. Jadi sekarang itu ya kalau orang mau tanya, wih kapalnya bagus juga lumayan nih kalau berangkat dari PLTU. Kalau satu hari trip berangkat pagi pulang sore itu berapa rentalnya? Rentalnya tergantung jarak ya. Kalau sananya Karang Setan sekitarnya 5 juta. Kalau sananya Karang Kaimun ya beda lagi harganya. Oh gitu. Karena dia lebih jauh. Itu pulang pergi nggak ada nginep ya? Nggak ada nginep. PP. PP. Berangkat jam 3 subuh, pulang jam 3 sore. Oh. Hitungannya ada 12 jam lah. 12 jam, berangkat jam 3 subuh, pulang jam 3 sore. Itu 5 juta. 5 juta. Tapi karang-karang tertentu ya, kalau makin jauh lagi ada penambahan lagi. Karena BBM-nya itu yang buat lebih mahal. Oh, iya. Ini kalau mamanya pemancing mau berangkat, terus dia nggak punya alat pancing gimana? Udah saya siapin di kapal. Oh ada? Iya, model kayak rangkaian, apa, joran kita udah ada. Oh, jadi kalau mamanya itu kalau mamanya kita mau berangkat mancing 4 orang. 4 orang, ada alatnya? Kita nyiapin joran cuma 2 doang di kapal. Oh, 2 jadi atau 3 lah paling banyak. Jadi kapal pun itu segitu, kapal juga ada fasilitas alat pancingnya, cuman untuk 2 orang. Jadi kalau mamanya ada orang yang nggak punya apa-apa pengen mancing, udah datang aja ke dia. Pakai gulungan. Nah, atau handline dulu Iya, satu pakai pertamanya handline pakai gulungan. Oh, tapi lebih seru lagi tuh. Kalau ditarik itu kerasa tuh. Tangan-tangan kadang-kadang suka kebeler-kebeler tuh ya. Dulu awal-awalnya gitu. Iya. Oke. Tapi yang terakhir itu yang makan ikan di karang mana? Di Karang Setan Utara makan. Karang Pengoboran. Pengoboran mana? Pengoboran Kerawang. Oh, Pengoboran Kerawang. Iya, pengoboran Kerawang. Oh, kalau ke sana tuh yang jauh banget tuh yang pengoboran apa? Tarik Payung. Tarik Payung? Itu malah beda lagi tuh, lebih jauh lagi. Lebih jauh dari Kaimun. Lebih jauh Kaimun ya? Sewanya bisa 7 juta kalau. 7 jutaan ya? 93 kilo sih kalau. Kalau yang tadi di Kerawang itu sama? Apanya? Rentalnya sama, 5 jutaan? 5 juta. Kan dia lebih dekat kalau pengoboran Kerawang. Kalau ke Kerawangnya, dari sini ke Kerawang lumayan juga jauhnya. Itu rentalnya juga 5 juta. Ini rata-rata yang kalau masuk ke itu berapa jauh, berapa mil ya? 42 kilo ya? 42 kilo. Lumayan 42 kilo jauh. Kalau Tarik Payung 93 apa? kilo. 2 kali lipat jauh pengoboran Kerawang. Lebih jauh dari Jakarta Bogor, Jakarta Puncak itu. Rentalnya di atas 5 juta gitu. Karena itu pemakaian bahan bakar. Itu kalau mamanya orang rental ya 5 juta. Itu dia udah dapat makan siang belum? Makan siang udah saya siapin. Makan siang? Iya, pindang biasa. Oh, makanya ikan yang dapat ya. Iya. Ikan yang dapat itu jadi Dipindang. soal makan itu udah termasuk include makan siang. Jadi pakai ikan yang nanti didapat. Nah, itu untuk kita diolah jadi makanan. Kalau minuman segala macam dari tamu banyak. Oh, jadi minuman tamu sendiri yang bawa. Karena kan tamu suka bawa soft drink atau mineral segala macam itu tamu. Tapi kalau di sini ada kompor, ini ada kompor, ada segala macam dia siapin. Ikan yang dapat langsung. Jadi kita makan ikan seger terus kapal. Oke, terima kasih sahabat-sahabat angler. Jangan lupa subscribe and like. Salam strike. Mantap. Ini saya sekarang lagi buka websitenya toko online pusat pancing. Jadi gampang. Kalau kita mau buka tinggal ketik
pusatpancing.co.id, langsung kebuka websitenya. Jadi kalau kita belanja online nggak kalah menariknya sama kita belanja di toko offline. Dan ini sungguh informatif sekali dia. Websitenya toko online Pusat Pancing ini dia cukup informatif, cukup elegan. Dan enaknya kalau kita belanja di toko online Pusat Pancing, itu salah satu toko online yang bisa dipercaya.